Halo, Assalamualaikum. Kita bahas lagi soal PPS PDDY asli tahun 2023. Kita masuk ke part yang kedua. Oke, langsung aja kita bahas ya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk subscribe dulu ya channel EduFit, channel pendidikan yang pastinya bermanfaat. Oke, langsung ke nomor 11. Bentuk sederhana dari ini adalah, oke teman-teman, kalau ada soal model seperti ini, caranya kita kalikan antar komponen yang di dalam kurung ini ya. Ini kan artinya kurung yang pertama dikalikan kurung yang kedua ya. Berarti antar komponennya juga harus dikalikan adil. Semuanya harus terkalikan. 2x kali 3x hasilnya adalah 6x kuadrat. Kemudian 2x kali negatif 4 itu hasilnya negatif 8x. Nah sekarang yang kedua ini ada plus 6 ya. 6 dikali 3x hasilnya adalah plus 18x. Kemudian 6 juga dikalikan dengan negatif 4, hasilnya negatif 24. Nah, yang belakang ini berdiri sendiri ya. Ini ada 3 itu di depan kurung. Nah, karena 3 itu di depan kurung, maka 3 harus dikalikan dengan yang di dalam kurung. Yang pertama 3 kali 5x. Tapi kan di depannya ada negatif ya. Artinya negatif 3 kali 5x itu adalah negatif 15x. Kemudian negatif 3 ini juga dikalikan dengan negatif 6. Jadi harus adil ya, masing-masing dikalikan. Negatif 3 kali negatif 6 adalah positif 18. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal hitung yang sukunya sejenis ya. 6x kuadrat hanya ada satu saja, nggak ada temennya, kita tulis ulang. Kemudian yang ada x-nya ini kita jumlahkan. Negatif 8x, kemudian positif 18x, kemudian negatif 15x. Ini harus kita jumlahkan semua ya. Oke, kita mulai dari sini. Negatif 8 ditambah 18, atau sama hanya dengan 18 kurangi 8. Itu nilainya 10 ya. 10 dikurangi 15, berarti nilainya negatif 5x. Negatif 5x. Kemudian negatif 24 ditambah 18. Karena besar negatifnya berarti nilainya negatif, kemudian 24 kurangi 18 adalah 6. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut nomor 12. Diketahui N adalah penyelesaian dari ini. Nilai dari 6N plus 3 adalah, oke, di sini kan N, padahal yang diketahui di sini penjabarannya adalah X. Artinya X-nya itu ya sama dengan N gitu ya. Oke, sekarang kita jabarkan dulu yang ini ya. Karena di depan kurung itu ada angka 4, berarti angka 4-nya masing-masing dikalikan dengan yang di dalam kurung. 4 kali 2X nilainya adalah 8X. Kemudian 4 kali negatif 5 yaitu negatif 20. Plus 3-nya karena nggak ada kurung, kita tulis ulang plus 3. Sama dengan 2 di depan kurung, maka 2-nya dikalikan dengan yang di dalam kurung. 2 kali 3x hasilnya adalah 6x, kemudian 2 juga dikalikan dengan plus 4, hasilnya 8. Negatif 5-nya ngikut, ya kan? Oke, sekarang kita sederhanakan di sini ada negatif 20 tambah 3 itu berarti negatif 17 ya. Jadi 8x dikurangi dengan 17 sama dengan 6x. 8 kurangi 5 berarti plus 3. Nah, selanjutnya yang ada X-nya ini kita kelompokkan jadi 1 ya. 8X-nya biarin aja. Nah, kemudian 6X-nya kan di ruas kanan sama dengan ya. Kita pindah ke ruas kiri, positif 6X menjadi negatif 6X. Sama dengan di ruas kiri itu ada negatif 17. Kalau pindah ruas menjadi positif 17. Kemudian ditambah dengan 3. 8x kurangi 6x itu berarti nilainya 2x sama dengan 17 tambah 3, 20. Maka x-nya sama dengan 20 bagi 2, nilainya 10. Nah, karena penyelesaiannya adalah n, maka artinya n-nya itu nilainya sama dengan 10. Kemudian kita kembalikan ke yang ditanyakan di sini ya. 6n plus 3 berarti artinya adalah 6 kali n. N-nya 10 kemudian ditambah 3. Hasilnya sama dengan 63. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang nomor 13. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini dengan X bilangan bulat adalah yang mana?
Caranya sama dengan yang tadi ya. Kalau ada kurung di luarnya, di depan kurung itu ada angka, maka yang di depan kurung ini dikalikan dengan yang di dalam kurung ya. Setengah kali 3x adalah 3/2x ya. 1 kali 3, 3/2. Kemudian setengah kali negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 2. Kemudian ditambah 2, yang ini tetap. Kemudian kurang dari sama dengan, ini nggak ada kurungnya berarti kita tulis ulang aja. 2/3x ditambah dengan 3. Nah, di sini ada negatif 2 tambah 2 kan berarti 0 ya. Kita coret aja. Tinggal 3/2x kurang dari sama dengan 2/3x plus 3. Nah, kalau teman-teman bingung dengan pecahan, teman-teman bisa menghilangkan pecahan ini dengan cara kali KPK-nya dari penyebut ini. KPK dari 2 dan 3 kan 6. Jadi masing-masing suku dikali dengan 6. Yang ini kita kali 6 ya, kemudian yang ini kita kali 6, yang ini juga dikali dengan 6. Kan masing-masing suku dikali 6. Itu biar adil ya. Oke, sekarang kita hitung ya. 6 bagi 2 kan 3. 3 kali 3 jadinya adalah 9x. Ini kan udah hilang ya. Kemudian kurang dari sama dengan 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 2 berarti 4x. Kemudian ditambah dengan 3 kali 6, 18. Nah, 4x-nya ini kita pindah ruas kiri jadinya min 4x. Di sini ada 9. 9 kurangi 4 jadinya adalah 5x kurang dari sama dengan 18. Maka x-nya kurang dari sama dengan 18 dibagi dengan 5. Atau x-nya itu kurang dari sama dengan berapa? 18 bagi 5 itu dapat 3, sisanya 3. Per penyebutnya 5. Jadi x-nya kurang dari sama dengan 3/5. Tapi kan di sini yang diminta adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat yang kurang dari 3/5 itu berapa? Kalau kita buat garis bilangan, di sini 0, kemudian 1, 2, 3, di sini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ya. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Karena di sini kurang dari, berarti dari 3/5 ini, ya kira-kira dari sini ya, itu ke kiri. Ya, karena kurang dari. Tapi yang diminta adalah bilangan bulat, berarti ya ini 3, kemudian 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah yang A, ya kan? Oke, lanjut soal nomor 14 ya. Diketahui S ini, A ini, B ini. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. S itu adalah semesta atau seluruh anggotanya. Kemudian A itu adalah himpunan, X di mana X kurang dari 12, X bilangan prima. Nah, di sini yang penting adalah X kurang dari 12 ya, yang ini teman-teman ya. Kemudian X-nya itu adalah bilangan prima. Jadi bilangan yang kurang dari 12 dan prima adalah berapa aja? 2 ya, 2 itu prima. Prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. 2 masuk ya, kemudian 3. 3 masuk. 4 enggak ya, karena 4 bisa dibagi 2. Kemudian yang masuk lagi adalah 5, kemudian 7, 9 enggak ya, karena 9 bisa dibagi 3. Kemudian 11. Nah, ini. Jadi anggota dari A adalah 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian yang B itu adalah X faktor dari 12. Faktor itu artinya sama halnya atau mudahnya itu adalah angka yang bisa untuk membagi angka 12 ini. Apakah 12 bisa dibagi 1? Bisa ya, berarti 1 itu faktornya, 12 bagi 2 bisa? Bisa. 2 faktornya, kemudian 3, 4, 6, dan 12 sendiri. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan pernyataan berikut. A irisan B, ini simbol irisan. Irisan itu berarti yang ada di A dan juga ada di B. Yang ada di A, ada di B adalah angka 2, betul? Kemudian angka 3, ya kan? Nah, berarti jawabannya harusnya adalah 2 dan 3 saja. Satunya nggak ikut. Tapi karena di sini ada angka 1, berarti kan artinya salah yang nomor 1 ini. Ya, jawaban A, B salah. Kemudian nomor 2 udah pasti benar ya. A kurangi B itu artinya adalah anggota A, tapi kalau ada yang ikut B berarti tidak diikutkan. Nah, tadi kan yang ikut di B kan 2 dan 3, maka tinggal 5, 7, 11. 5, 7, 11. Benar ya. Kemudian yang nomor 3 itu adalah A gabung B. A gabung B itu berarti yang ini kita tulis ulang, jadi dijadikan 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. Nah, di sini satunya nggak ada teman-teman ya. Karena nggak ada angka 1, padahal 1 kan masuk di B ya. Nah, maka yang nomor 3 ini salah.
Kalau 1 dan 3 salah, berarti yang C salah, maka jawabannya adalah yang D. Nah, yang D ini ada kata apa? Komplement. Komplement A gabung B. Nah, A gabung B sendiri, A gabung B itu kan isinya atau elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, dan 12. Ya kan? Nah, itu kan A gabung B. Kalau ditanyakan komplement, berarti komplement itu artinya selain. Selain A gabung B, berarti selain yang ini tapi ada di S. Itu berapa saja? Ya selain ini, yang ada di S. Yaitu angka berapa aja yang belum masuk? Yaitu angka 8, ya kan? 8, kemudian 9, kemudian 10. Iya enggak? Oke, berarti benar dong ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Lanjut soal nomor 15. Dari 32 siswa yang diberi angket tentang media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi, diperoleh data 15 siswa menggunakan media WhatsApp, 13 siswa menggunakan media Twitter, dan 9 siswa tidak menggunakan keduanya. Diberikan pernyataan berikut. Soal tentang himpunan ya, caranya sangat mudah teman-teman. Langsung teman-teman buat 2 lingkaran ya. Ini untuk membantu dengan cara diagram Venn. Di sini ada 32 siswa, berarti seluruh yang ada di dalam kotak ini 32 siswa. Kemudian dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah grup WhatsApp ya, ada 15, kita singkat dengan W saja. Ini jumlahnya 15. Kemudian yang 13 siswa menggunakan Twitter atau kita singkat dengan T, itu ada 13. Nah, di dalam lingkaran ini 15, lingkaran yang ini ada 13. Kemudian 9 siswa tidak menggunakan keduanya. Artinya 9 itu letaknya di luar lingkaran ini ya. Boleh di sini. 9 siswa tidak menggunakan keduanya. Nah, caranya gimana? Caranya mudah, teman-teman. Angka yang ada di sini itu kita jumlahkan dulu. Dari yang pertama 15, kemudian ditambah dengan 13, ditambah dengan 9. Dijumlahkan dulu ya. 8 tambah 9, 17, simpan 1 berarti 37. Nah, padahal jumlah siswanya kan 32. Ini 37, berarti kan kelebihan. Jadi 37 kurangi 32 itu berarti 5. Jadi kelebihan 5. Nah, kelebihannya ini kemudian ditaruh di tengah-tengahnya. Diingat ya, kelebihannya ditaruh di tengah-tengahnya. Artinya yang tengah-tengah ini adalah irisannya. Atau dia menggunakan media WhatsApp dan juga menggunakan media Twitter. Jadi 5 itu adalah yang pakai keduanya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini di dalam lingkaran ini kan jumlahnya 15. Di dalam lingkaran ini sudah ada angka 5. Berarti kurang berapa? Ya kurang 10, ya kan? Coba kita hitung. 10 tambah 5 kan 15. Cocok kan? Oke, nah sekarang 5 tambah berapa? 13 atau 13 kurangi 5. Berarti 8 ya. 5 tambah 8 nilainya 13. Jadi dalam lingkaran ini nilainya adalah 13. Nah, cara membacanya gini teman-teman. 10 itu adalah yang hanya, ada kata hanya ya, hanya menggunakan WhatsApp. Kemudian 5 menggunakan keduanya. Kemudian yang 8 ini hanya menggunakan media Twitter. Oke, sekarang kita cek jawabannya ya. Siswa yang menggunakan media WhatsApp dan Twitter 5 anak. Betul ya? Oke, berarti yang pertama benar, maka yang C dan D salah ya. Yang kedua udah pasti salah ya, coba kita cek. Siswa yang hanya menggunakan WhatsApp 15. Yang hanya menggunakan WhatsApp itu bukan 15, tapi 10, ya kan? Yang ketiga, siswa yang tidak menggunakan WhatsApp 17. Yang tidak menggunakan WhatsApp itu berarti ada ini, 8 ditambah 9, ya. WhatsApp kan di sini, ya kan? WhatsApp di sini berarti yang tidak menggunakan berarti yang selain di dalam lingkaran ini, yaitu 8 tambah 9. 8 tambah 9 nilainya 17. Cocok ya? Berarti nomor 3 benar, nomor 1 benar. Kalau gitu jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman lanjut soal nomor 16 ya. Diketahui rumus dua fungsi fx sama dengan ini dan gx sama dengan ini. Diketahui fk sama dengan 7. Nilai dari gk adalah titik-titik. Oke, teman-teman di sini yang diketahui adalah fx sama dengan 2x min 5. Sementara yang diketahui di sini ada fk sama dengan 7. Coba teman-teman perhatikan ya. Yang di dalam kurung ini adalah huruf x. Yang di dalam kurung ini adalah huruf k. F-nya sudah sama. Berarti kita sinkronkan ya. Kalau X-nya diganti K,
Intinya gini ya, kalau X-nya diganti K maka hasilnya akan sama dengan 7. Jadi ketika X yang ini diganti K menjadi 2K dikurangi dengan 5, itu hasilnya akan sama dengan 7. Gitu. Kemudian 2K sama dengan min 5 kalau pindah ruas jadinya plus 5. 5 tambah 7 berarti 12. Maka K-nya sama dengan 12 bagi 2, yaitu 6. Nah, K-nya 6. Karena yang ditanyakan adalah GK, ya berarti samanya dengan G6. Nah, di sini diberikan rumus GX sama dengan 7X plus 2. Nah, kalau X-nya diganti 6, maka menjadi G6 itu sama dengan 7 kali 6, kemudian ditambah 2. 7 kali 6, 42, tambah 2 berarti 44. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 17. Fungsi f didefinisikan dengan rumus ini, f4 sama dengan negatif 5, f-1 sama dengan 5. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, di sini diberikan P dan Q. Padahal P dan Q itu adanya di sini. Maka untuk mencari P dan Q, kita harus cari dengan cara biasa ya. Nggak bisa dengan cara cepat. Oke, tidak masalah. Kita sinkronkan dengan yang diketahui ya. Di sini diketahui bahwa f4 sama dengan negatif 5. Artinya, jika X-nya itu diganti 4, hasilnya akan sama dengan negatif 5. Oke, langsung kita ganti angka 4 X-nya ya. P kali 4. P4 atau boleh kita tulis menjadi 4P. 4P ditambah dengan apa ini? Q. Nilainya akan sama dengan negatif 5. Jadi, jika X-nya diganti angka 4, ya, hasilnya akan sama dengan negatif 5. Begitu juga dengan yang ini. Jika X-nya diganti dengan angka negatif 1, maka hasilnya 5. Jika X-nya diganti negatif 1, P kali negatif 1 atau samanya dengan negatif 1P ditambah dengan Q, ya, hasilnya akan sama dengan 5. Nah, kemudian dari dua persamaan ini kita eliminasi ya. 4P negatif-negatif jadinya positif 1 ya. Jadinya 4 tambah 1 adalah 5P. Kemudian Q dikurangi Q 0 sama dengan negatif 5. Negatif 5 berarti negatif 10. Maka P-nya sama dengan negatif 10 bagi 5 adalah negatif 2. Itu nilai P-nya. Nah, untuk mencari nilai Q-nya kita kembalikan lagi ke sini. Ke persamaan yang atas boleh, yang bawah boleh. Ke atas ya. Kita ganti P-nya dengan angka negatif 2. 4 kali negatif 2 jadinya negatif 8. Kemudian ditambah dengan Q sama dengan negatif 5. Maka Q-nya sama dengan negatif 8 kalau pindahkan jadinya 8. 8 kurangi 5 berarti 3. Maka Q-nya 3. Sekarang kita tinggal cek ke yang pertama. Nomor 1 ini. P kurangi Q sama dengan negatif 5. Coba cek ya. P-nya hasilnya min 2. Kemudian dikurangi dengan Q. Q-nya nilainya adalah 3. Negatif 2, negatif 3. Ya benar ya, negatif 5. Berarti nomor 1 benar. Kalau gitu CD-nya salah. Nah, sekarang kita cek nomor 3 dan nomor 4. Nah, tadi kan P-nya udah ketemu, Q-nya udah ketemu ya. Kita kembalikan ke sini aja. Fx sama dengan P-nya kan udah ketemu nilainya negatif 2 ya. Berarti negatif 2. Kemudian di sini ada X ditambah dengan Q. Berarti ditambah dengan 3. Ya. Nah, ternyata yang keempat ini bukan min 2X, tapi di sini 2X. Kan berarti salah. Harusnya kan yang benar min 2 ya, min 2X plus 3. Berarti yang nomor 4 ini salah. Kalau gitu jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman lanjut soal nomor 18 ya. Kalau dilihat dari analisis hasil siswa mengerjakan, ini soal ini banyak salahnya. Siswa banyak salah di soal ini. Nah, caranya gini teman-teman. Di sini ada garis G dan garis H. Kemudian garis G itu berpotongan tegak lurus terhadap garis H. Nilai P-nya adalah, kita gunakan konsep gradien teman-teman ya. Gradien itu kan simbolnya huruf M ya. Kalau diberikan titik berarti rumusnya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Artinya selisih Y-nya dibagi dengan selisih X-nya. Kalau misalkan kita mencari gradien garis AB atau kita tulis MAB, gradien garis AB itu berarti selisihnya Y. Y itu kan yang belakang ya. 4 ini Y, kemudian 1 ini juga Y. Kan titik itu kan X, Y. 4 kurangi 1 nilainya 3. Ya, dibagi dengan yang X dikurangi X. Ya. 3 dikurangi min 3. 3 dikurangi min 3 itu kan jadinya min-min ya. Jadinya plus. Artinya menjadi 6. 3 tambah 3 sama hanya dengan gitu. Atau nilainya sama dengan setengah. Nah, gradien garis yang G itu adalah setengah.
Nah, di sini diberikan bahwa garis G itu berpotongan tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti artinya gradiennya saling berkebalikan, ya, berlawanan dan berkebalikan. Kalau gradien garis AB itu setengah, berarti gradien garis CD, MCD itu berarti lawannya positif adalah negatif. Kebalikannya 1/2 ya berarti 2/1 atau nilainya 2. Jadi MCD-nya atau gradien garis CD adalah -2. Padahal tadi gradien kan rumusnya selisih yang belakang atau yang Y ini, yaitu apa ini? 5 dikurangi dengan apa ya? P dibagi dengan selisih yang X-nya, yaitu di sini -1, -2, berarti jadinya -3. Hasilnya sama dengan berapa ini? -2. Ini jadinya adalah 5, kemudian dikurangi dengan P sama dengan, yang ini kita kali silang. -3 kali -2 itu hasilnya positif 6 atau 6. Maka untuk min P nilainya sama dengan 6 kurangi 5, nilainya 1. Itu kan min P. Yang di sini kan ditanyakan P, bukan min P. Kalau gitu P-nya sama dengan ya dibalik, jadinya min 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Oke, teman-teman lanjut soal nomor 19 ya. Perhatikan gambar. Soal tentang persamaan garis. Perhatikan pernyataan berikut. Gradien garis G adalah negatif 4/3. Garis G ini yang biru ya. Nah, gradien itu artinya adalah kemiringan. Jadi garis G ini mempunyai kemiringan. Karena dia itu miring ke kanan. Miring ke kanan itu ditandai dengan gini. Kalau kita angkat tangan, ya, kanan itu berarti ini tangan kanan kalau kita angkat ya. Kemudian miring ke kiri itu berarti yang sini kalau kita angkat tangan ya, ini miring ke kiri. Kalau miring ke kiri berarti gradiennya nilainya negatif, kalau miring ke kanan gradiennya positif. Nah, garis G itu kan miring ke kanan berarti gradiennya adalah positif. Di sini katanya negatif 4/3. Dari sini udah salah ya, maka nomor 1 ini salah. Sehingga AB jangan dipilih. Tinggal kita cek nomor 3 atau nomor 4. Nah, sekarang kita cek nomor 3 deh ya. Nomor 3 itu adalah persamaan garis A adalah ini. Garis A itu kan yang merah ini. Garis A itu melalui titik berapa ini? Ini 4 ya, Y-nya 4, kemudian X-nya 0. Kalau di sini, X-nya 5, Y-nya 0. Misalkan kita pilih satu titik ini aja deh ya. Titik ini X-nya sama dengan 5, kemudian Y-nya pas di titik ini Y-nya sama dengan berapa ini? 0 ya. Jangan salah, Y-nya bukan 4 tuh ya. Kalau 4 itu di titiknya yang ini. Ini Y-nya 4 betul. Tapi kalau di sini Y-nya bukan 4. Y-nya adalah berapa? 0. Gitu ya. Oke. Nah, dari titik ini kemudian langsung kita cek. Ya, kita cek aja, kita substitusikan. X-nya kita ganti angka 5. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 0. Terus dihitung ya. 3 kali 5 itu nilainya 15, kemudian ditambah dengan 4 kali 0 nilainya ya 0, kemudian dikurangi 15 ya. 15 kurangi 15 0. Nah, cocok kan? Di sini kan nilainya sama dengan 0 ya. Maka jawaban nomor 3 ini benar. Kalau gitu jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 20 ya. Nanda dan Nani membeli roti A dan roti B di sebuah toko yang sama. Jika harga sebuah roti A adalah X rupiah dan harga sebuah roti B adalah Y rupiah, perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada roti A, roti B. Harga roti A 1.500 lebih mahal dari harga roti B. Kemudian Nanda ini membeli 3 roti A dan 2 roti B harganya Rp22.000. Kemudian Nani membeli 2 roti A dan 1 roti B. Nah, sekarang kita buat model matematika yang ini dulu ya. Harga roti A 1.500 lebih mahal dari harga roti B. Artinya X-nya, kan roti A kita misalkan dengan X ya, sama dengan 1.500 lebih mahal. Kalau lebih mahal kan berarti artinya ditambah ya. Artinya Y ditambah dengan 1.500. Atau kalau Y-nya kita pindah ruas, jadinya adalah X dikurangi Y sama dengan 1.500. Nah, di pernyataan yang pertama ini katanya Y min X sama dengan 1.500. Benar atau salah? Salah ya, harusnya X min Y bukan Y min X. Berarti yang pertama ini salah, maka AB jelas salah. Kemudian yang nomor 2 nggak perlu kita cek. Kita cek nomor 3 atau nomor 4 aja ya. Nah, sekarang untuk mengecek nomor 3 dan nomor 4, tentunya kita butuh pernyataan yang ini ya.
Ini ada 3 roti A, berarti samanya dengan 3X, kemudian ditambah dengan 2 roti B, berarti 2Y, harganya 22.000. Nah, dari persamaan ini dan persamaan ini kemudian kita eliminasi. Untuk mengeliminasi berarti kita samakan koefisiennya, mau mengeliminasi X-nya atau Y-nya. Kalau mau mengeliminasi Y-nya, berarti yang atas ini dibuat menjadi angka 2 biar sama ya. Maka yang atas ini kita kali 2 semua ya. Kita langsung kali 2, kita tulis di mana? Di sini aja deh ya. Ini jadinya 2X, kemudian dikurangi dengan ini kali 2, jadinya adalah negatif 2Y. Kemudian 1.500 kali 2, nilainya adalah 3.000. Nah, kemudian yang persamaan kedua ini kita tulis ulang aja ya. 3X plus 2Y sama dengan 22.000 ya. Nah, karena koefisiennya sudah sama yaitu 2, tinggal kita eliminasi. Biar tereliminasi berarti ditambah ya, bukan dikurangi karena ini tandanya beda. Min 2 tambah 2 itu 0. Jadinya Y-nya hilang. Tinggal yang ini kita jumlahkan. 2X ditambah 3X itu adalah 5X. Kemudian sama dengan 3.000 ditambah 22.000 yaitu 25.000. Maka X-nya sama dengan 25.000 bagi 5 yaitu 5.000. Jadi harga roti A itu adalah Rp5.000. Nah, di nomor 4 ini harga sebuah roti A katanya 3.500. Salah ya, yang benar adalah 5.000. Maka jawaban yang benar adalah 2 dan 3. Tanpa kita cek, sudah pasti 2, 3 ini adalah benar. Kalau teman-teman mau cek boleh ya, silahkan. Oke, kalau mau cek nomor 3 juga boleh ya. Yang tadi kan X-nya itu adalah 1.500 lebih mahal dari harga Y-nya. Maka Y-nya itu berarti samanya dengan 5.000 dikurangi 1.500 yaitu 3.500. Itu adalah harga sebuah roti B-nya. Nah, kalau membeli 2 roti B berarti ya artinya 3.500 kali 2 yang nilainya 7.000. Betul kan? Oke. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya nomor 20 untuk nomor 21 dan seterusnya kita bahas di video selanjutnya. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses.